Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi bareng aku di channel Literasi Hukum. Yuk belajar bareng Faiz. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, nggak ada yang sakit, dan semangat terus ya buat tambah ilmu. Kalau kemarin kita sudah bahas siapa saja yang berhak main di dunia hukum. Itu namanya subjek hukum. Hari ini kita bakal bahas apa saja sih yang jadi barang bahasan, yang diatur dan bisa dimiliki oleh mereka. Yuk langsung aja. Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang tercantum dalam aturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum. Gampangnya begini ya teman-teman, kalau subjek hukum itu orangnya, maka objek hukum adalah apa aja yang bisa dipakai, dimanfaatkan, dikuasai, dan jadi bahan hubungan hak sama kewajiban antara orang-orang tadi. Jadi segala sesuatu itu bisa disebut objek hukum kalau dia berguna, bisa kita miliki dan memang diatur oleh undang-undang. Biasanya objek hukum ini kita sebut sebagai benda. Nah, menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda di sini tuh luas banget loh, bukan cuma barang fisik, tapi juga semua jenis hak yang bisa dimiliki oleh seseorang. Terus di pasal 503 KUH Perdata, benda dibagi jadi dua jenis besar. Yang pertama benda berwujud yang itu bentuknya nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba pakai panca indera, contohnya rumah, buku, motor, atau tanah gitu dan lain-lain. Dan yang kedua benda tak berwujud, nggak bisa kita pegang, tapi tetap diakui dan dilindungi hukum. Contohnya apa? Hak cipta lagu, hak merek dagang, atau hak paten penemuan. Lalu ada pembagian lain lagi di pasal 505 KUH Perdata. Ada yang tahu? Ya, yang membedakan benda berdasarkan bisa atau enggaknya dipindah tempat. Ada benda bergerak. Ini benda yang gampang dipindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dibagi lagi jadi tiga. Pertama, bisa bergerak karena sifatnya. Contohnya hewan peliharaan, kayak kucing atau sapi itu bisa jalan sendiri. Kedua, bisa dipindah karena bentuknya. Contohnya meja, kursi, tas, atau sepeda yang harus kita angkat atau dorong agar barang itu bisa pindah gitu. Dan yang ketiga, benda bergerak karena aturan undang-undang. Ini maksudnya hak kepemilikan atas benda-benda tadi, misalnya kayak hak milik atas sepedamu. Kemudian ada benda tak bergerak. Kebalikannya, ini benda yang nggak bisa dipindah tanpa merusak bentuk atau fungsinya. Juga ada tiga jenis. Pertama, benda tak bergerak karena sifatnya ialah tanah sama segala sesuatu yang menempel di atasnya, kayak gedung, pohon buah, atau ada yang di dalamnya tanah kayak sumur gitu. Kedua, tak bergerak karena maksud pemiliknya. Awalnya benda bergerak, tapi sengaja dipasang permanen di benda tak bergerak. Jadi dianggap satu kesatuan. Contohnya adalah kaca jendela, lukisan yang dipaku di tembok, atau mesin pabrik yang dipasang menyatu dengan lantai gedung. Ketiga, tak bergerak karena aturan undang-undang. Sama seperti tadi, ini hak kepemilikan atas benda tak bergerak. Misalnya hak milik atas sebidang tanah. Penting teman-teman, nggak semua hal itu objek hukum. Ada yang bentuknya ada di dunia ini, tapi nggak bisa kita miliki atau kita kuasai. Jadi nggak diatur sebagai objek hukum. Contohnya bintang di langit, bulan, atau awan, kita nggak bisa punya. Ya kan? Kita nggak bisa pakai semaunya. Kita jadi bukan objek hukum itu. Jadi intinya segala sesuatu itu baru jadi objek hukum kalau dia berguna, bisa dikuasai, dan memang jadi kepentingan kita. Pembahasan lengkap soal ini tuh ada di buku 2 KUH Perdata yang membahas soal hukum kebendaan. Terus, menurut ahli hukum Purnadi Purbacaraka dan Sudiro Sukanto,
Objek hukum itu intinya adalah kepentingan kita yang dilindungi, dan ada dua jenis yang bersifat material dan imaterial. Bersifat material yang berwujud fisik kayak barang, tanah, atau bahkan aliran listrik. Bersifat imaterial yang nggak berwujud tapi berharga, contohnya patung mermer. Itu bendanya nyata, tapi ide desain dari patung adalah hak cipta yang nggak bisa dipegang, tapi tetap dilindungi hukum. Gimana? Udah cukup jelaskan bedanya benda bergerak dan tak bergerak, sama yang berwujud dan enggak. Kalau ada bagian yang masih bingung, tanya aja di kolom komentar ya. Aku jawab sebisa mungkin. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang butuh penjelasan hukum yang mudah dimengerti, santai kayak gini misalnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.